Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada rapat kesempatan pada sore hari ini. Mohon maaf tadi telat. Saya kira tadi sudah premium, ternyata 40 menit. Baik, jadi mungkin tidak terlalu lama ya. Karena nanti di sini ada paparan kurikulum dari Pak Abdi terkait yang plotting dosen. Jadi kemarin setelah raker itu sebelum outbound, Korprodi dikumpulin gitu ya untuk rapat plotting dosen salah satunya. Nah, lalu kemarin di-share link gabungan untuk beban SKS setiap dosen di setiap prodi. Nah, ternyata ya memang masih jauh banget gitu ya. Yang lain terutama prodi teknik sipil dan teknik fisika. Nah, jadi kemarin kalau nggak salah, kalau sipil mah masih mending ya, masih masih berupa angka genap gitu ya. Jadi kalau misalkan 5 ya 5 SKS. Nah, fisika itu kemarin rata-rata masih 0,5 SKS kalau nggak salah terakhir saya buka gitu ya. Nah, belum lagi ditambah nanti yang CPNS baru, walaupun waktu itu Bu Wadek 2 sempat nelpon ke saya untuk narik tuh yang arsitek ke teknik sipil gitu ya. Tapi kalau lihat kondisi sekarang, walaupun ditarik ke teknik sipil, ya tetap sepertinya nanti SKS dibebankan ke setiap prodi. Kalau melihat seperti itu, jadi saya sepertinya biarin aja si arsitek di elektro biar untuk bantu-bantu juga nanti kegiatan akreditasi gitu ya, nambah nambah tenaga lah gitu ya. Karena toh akhirnya juga SKS-nya dari elektro gitu ya. Nah gitu. Nah ini saya ingin share dulu atau sementara saya share yang SKS dari ini ya setiap prodi dulu ya. Biar nanti kita bisa lihat kondisinya seperti apa. Ntar. Share screen. Nah, ini Bapak Ibu, kita bisa lihat ya untuk yang teknik, yang fisika. Nah, fisika itu kok udah nambah nih, kemarin masih 0,5 gitu ya. Sekarang udah ketambahan mungkin dari prodi teknik mesin. Kemarin itu yang baru ngisi teknik industri gitu ya, teknik sipil sama fisika. Gitu ya. Nah, sekarang sudah agak mending untuk yang fisikanya 2,5 gitu ya. 1,5, 2,5 dan 2 SKS. Nah, jadi sengaja kemarin ya saya teknik elektro belum isi plotting dosennya karena kalau kita lihat acuannya di teknik industri saja gitu ya yang mereka mahasiswanya banyak, mereka rata-rata di angka 12 SKS gitu ya, 14 sampai 15. Nah, mesin pun yang termasuk mahasiswa terbanyak juga di nomor 2 kalau nggak salah gitu ya. Nah, mereka di rata-rata 12 sampai di rata-rata 12 SKS gitu ya. Nah, makanya kemarin kalau misalkan saya share yang hasil plottingan kita rapat pertama, kita kan di rata-rata 18, pasti nanti langsung dipotong gitu ya sama fakultas pasti untuk dialihkan ke beberapa dosen yang memang SKS masih kurang. Nah, ini kondisinya untuk yang gabungan. Nah, sekarang kita lanjut untuk plotting dosen yang di kita. Nah, ini yang kemarin ya. Jadi kalau kita lihat perolehannya gitu ya, perolehan SKS-nya. Nah, kita di rata-rata di angka 18 SKS. Nah, jadi wayahnya gitu ya barangkali untuk semester ini tidak 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 jadi gitu ya untuk memperoleh SKS sebanyak itu karena melihat kondisi prodi-prodi lain. Mangga, Bapak Ibu, kita langsung mulai. Dari mana dulu berarti ini? Langsung dipotong. Itu aja yang ada yang
Mangga Pak Abdi. Saya dulu mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi. siang Bapak Ibu. Ya, izin sedikit menjelaskan ya. Ini sama prosedur konversi juga atau ini Bebas. kurikulumnya aja? Ya, Bapak Ibu, jadi menindaklanjuti kurikulum ya, yang sampai sekarang sebetulnya masih ditungguin SK-nya nggak jadi-jadi nih. Jadi dalam proses transisi kurikulum itu ada dua kemungkinan kalau berdasarkan peraturan Bapak Ibu. Yang pertama, kita menggunakan dua kurikulum secara bersamaan. Yang kedua adalah kita konversi kurikulum. Nah, berdasarkan keputusan dari Prodi kemarin dan sebetulnya masukan dari asesor-asesor ya, kemarin salah satunya asesor lam teknik, itu bahwa kurikulum dalam satu periode itu lebih baik hanya satu kurikulum saja yang berjalan. Karena itu Elektro untuk kurikulum 2024 ini rencananya akan melakukan konversi ya. Nah, selama 1 minggu ini kita sudah mencoba atau melakukan uji coba ya ke mahasiswa angkatan 2021 2022. Kalau 2023 enggak dicoba karena hasil konversinya dia enggak begitu sulit ya, baru 2 semester ya. Nah, rencananya untuk kira-kira seperti ini. Kita menggunakan dua mekanisme, Bapak Ibu. Yang pertama adalah apa yang disebut sebagai konversi. Ya, kalau konversi itu seperti yang pernah kita lakukan ketika transisi dari kurikulum 2016 ke 2018. Jadi semua mata kuliah mahasiswa itu diubah ya, dari kurikulum 2022 ke kurikulum dari kurikulum 2016 ke 2018 kalau waktu itu ya. Jadi ini juga sama. Jadi ketika metode konversi ya, kita mengubah mata kuliah, misalnya tadinya TLE 61654 Fisika Mekanika dan Panas. Nah, nanti mahasiswanya itu diubah mata kuliah di transkripnya jadi TEL 61409. Walaupun nama mata kuliahnya sama, walaupun mungkin isinya sama aja gitu ya. Nah, tapi kalau konversi atau mekanisme konversi seperti itu ya. Kemudian ada satu lagi yaitu ekivalensi. Jadi penyetaraan. Nah, dalam ekivalensi ya, dua mata kuliah di kurikulum lama dan kurikulum baru itu hanya disetarakan, dianggap sama, tetapi nanti di transkripnya itu masih menggunakan mata kuliah di kurikulum lama gitu. Ini pernah kita lakukan juga pada saat transisi dari kurikulum 2018-19 ke 2021-2022 ya, gitu. Itu yang pernah kita lakukan. Dua-duanya pernah kita lakukan ya. Dan hasil uji coba kemarin ya, kita menyimpulkan yang pertama bahwa untuk mahasiswa angkatan 2020 dan sebelumnya ya, yang seharusnya sudah lulus ya, kita akan gunakan prinsip ekuivalensi kepada mata kuliah wajib dan pilihan. Artinya apa? Artinya tidak akan ada perubahan tidak akan ada pemetaan lah ya, pemetaan mata kuliah dari kurikulum lama ke kurikulum baru, karena pusing juga mereka pakai beberapa kurikulum ya, kurikulumnya tuh banyak sebetulnya eh, di transkrip mereka tuh lebih dari satu kurikulum ya, jadinya tidak perlu dikonversi tapi dianggap setara. Kalau misalnya dulu mereka ngambil mata kuliah fisika mekanika dan panas tapi 2 SKS, itu ada yang 2 SKS ya, fisikanya 2 SKS, misal fisika satunya. Nah, kita anggap setara dia dengan fisika yang 3 SKS, tapi beban yang dia miliki tetap 2 SKS gitu. Ya, itu kalau ekivalensi. Oke. Nah, tabel ekivalensi ini digunakan untuk apa? Kalau misalnya masih ada yang perlu mengulang. Misalnya dulu dia kalkulus 2-nya mengulang nih, gitu ya. Kalkulus 2-nya mengulang. Nah, mengulangnya harus ngambil yang mana? Ya berarti mengambil kalkulus 2 yang ini, yang TL 61502 ya, dan seterusnya gitu. Oke, atau mungkin ada yang agak berbeda dulu apa ya?
PAR misalnya ya, Blockchain. blockchain kejauhan nih. Oh ya, bolehlah blockchain. Misal ada ya yang nggak lulus itu ya. Misalnya mana blockchain? Nah, dulu tidak lulus blockchain dan cloud computing gitu ya, harus mengulang gitu kan. Nah, dia berarti ngulangnya ngambil mata kuliah teknologi internet untuk segala gitu dengan SKS yang sama. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya SKS-nya berubah jadi lebih banyak dan mata kuliahnya juga berubah? Contohnya apa? Probabilitas dan statistika. Ya. Mana sih? Nah, ini. Ya. Untuk probabilitas dan statistika, ya, kebijakannya adalah kalau misalnya mahasiswanya tidak lulus, ya. Ini untuk angkatan 2020 ke belakang ya, Bapak Ibu ya. 2020, 2019, 2018 dan seterusnya yang belum lulus, kalau misalnya probabilitas dan statistika belum lulus, boleh memilih salah satu antara ngambil Probstat 1 atau Probstat 2 ya. Dengan catatan ya nanti SKS-nya cuma 2 ya, berkurang 1 SKS gitu. Oke, nah itu beberapa contohnya untuk ekuivalensi dan ini diberikan ya, ekuivalensi mata kuliah wajib dan pilihan diberikan untuk mahasiswa angkatan 2020 ke belakang ya. Kemudian untuk angkatan 2021, 2022 dan 2023 ya, kita melakukan konsep konversi. Jadi kalau konversi itu sudah diubah ya, tadi diubah mata kuliahnya gitu, dan kita sudah coba sih untuk angkatan 2021 dan 2022 ya dengan mekanisme konversi ini. Yang pertama, selama mata kuliahnya, maaf, selama mahasiswanya itu lulus dari mata kuliah atau dari seluruh mata kuliah, ya, itu kesimpulannya adalah tidak ada perubahan SKS maupun perubahan IPK. Gitu. Ya, jadi ini saya coba buka contoh salah satu uji cobanya ini atas nama Regita ya. Jadi kemarin dia sudah mengambil 126 SKS dengan IPK-nya 3,96 ya. Bagian sini ini adalah kurikulum lama ya. Kemudian setelah dicoba kita konversi ke kurikulum baru ya, itu tetap SKS-nya 126 diakui semuanya ya, IPK-nya 3,96. Ini harapannya seperti ini memang ya, tidak merugikan mahasiswa gitu. Nah, tetapi ada beberapa kasus ya kalau misalnya mahasiswanya tidak lulus mata kuliah tersebut, ya misalnya D atau E, ya tetap aja si mata kuliahnya tetap harus diulang. Dan itu menjadi agak rugi kalau misalnya mata kuliah di kurikulum barunya itu SKS-nya lebih tinggi. Contohnya PAR ya. Kalau dulu PAR itu 2 SKS, kalau sekarang DAR ya, dasar analisis rangkaian itu 3 SKS. Nah, kalau misalnya dulu PAR-nya dapat D dengan 2 SKS itu otomatis DAR-nya juga akan D gitu kan. Tapi bobotnya 3 SKS gitu ya. Bebannya 3 SKS jadinya IPK-nya pasti turun. Gitu. Tapi toh harus diulang kan? Memang harus diulang. Jadi apa harapannya ya dengan mengulang nanti IPK-nya kan naik lagi ya, daripada dibiarkan. Seperti itu. Ini untuk contoh angkatan 2021 ya. Kemudian untuk uji coba angkatan 2022 ya yang kemarin semester 4 berarti ya. Ini ada ada kesulitan karena ternyata ada 2 SKS yang tersisa ya, tidak bisa dikonversi karena tadinya 2 SKS ini digunakan untuk mengonversi mata kuliah tingkat atas, tapi mereka belum ngambil mata kuliah tingkat atasnya gitu ya. Jadi ini ada 2 SKS sisa sehingga sarannya kemarin dikonversikan ke mata kuliah MBKM. Dia mengambil slot pilihan sehingga 2 SKS itu dianggapnya mereka sudah mengambil mata kuliah pilihan 2 SKS. Artinya ada 10 SKS lagi sisanya gitu. Nah, kalau misalnya anaknya ikut MBKM, mungkin bisa lulus hanya dengan 144 SKS. Tapi kalau misalnya mahasiswanya tidak mengambil MBKM lagi, gitu ya, dia kemungkinan akan lulus dengan 146 SKS.
karena kan kita nggak ada yang satu SKS ya, nggak ada yang 2 SKS atau 1 SKS di mata kuliah pilihan itu, gitu. Ya. Ini kejadiannya seperti ini untuk yang angkatan 2022, ya. Tetapi kalau kita lihat lagi dari jumlah SKS dan IPK yang direkognisi, ya itu tidak ada perubahan. Gitu. Kecuali lagi-lagi kalau misalnya memang ada yang ada yang dapat nilai yang tidak lulus ya di mata kuliah tertentu. Gitu. Untuk yang 2023 itu alhamdulillah semuanya bisa terkonversi dengan baik, ya. Jadi tidak ada masalah untuk angkatan 2023. Nah, Bapak Ibu, ini sebetulnya saya sudah siapkan borang perwalian ya, maksudnya untuk checklist perwalian aja. Nanti mohon mahasiswa wali Bapak Ibu diminta mengisi mengisi borangnya. Ya ini contohnya untuk angkatan 2022. Ini borangnya tiap mahasiswa agak berbeda, tiap angkatan agak berbeda. Ya, jadi mahasiswanya diminta mengisikan dulu indeks itu ABCD ya di sini ya. Itu nanti bobotnya langsung keluar ya. Kemudian nanti dia langsung akan keluar indeks dan bobot di mata kuliah kurikulum yang baru gitu. Ya, sebagai contoh ini saya coba masukkan hasil uji cobanya kemarin ya. Ya, saya coba masukkan hasil uji coba kemarin. Ini adalah nilai-nilainya dan dia langsung otomatis ya ke konversi. Dan kalau kita lihat checklist perwalian, dia nanti langsung muncul nih, ya indeks untuk setiap perwalian. Nah di sini kita bisa lihat ya mata kuliah mana saja yang mahasiswanya harus ngambil nih, entah mata kuliah yang memang semesternya maupun mata kuliah yang di bawah ya gitu. Nah untuk angkatan 2022 kita bisa lihat bahwa ada mata kuliah yang di semester 4 ini belum terambil ya. Karena di kurikulum lama itu dia adanya di semester 5 atau 6 saya lupa ya mikroprosesor itu. Nah, untuk yang kurikulum baru dia masuk ke semester 4 ya. Oleh karena itu Pak Dian mungkin perlu diplotting di semester ini ya. Untuk mikroprosesor dan praktikum mikroprosesor ini perlu diplotting di semester ini agar bisa diambil oleh mahasiswa angkatan 2022 gitu. Nah, kalau kita lihat ke semester 5 ya. Iya, ganjil genap nanti dibuka. Ganjil dibuka, nanti ganjil genap dibuka. Karena masa transisi, Pak. Ya. Kemudian untuk semester 5-nya sendiri, semuanya sudah diambil kecuali 2 mata kuliah ini. Kecerdasan buatan dan analisa data, serta teknologi internet untuk segala. Artinya apa? Artinya semester ini tidak perlu kita buka mata kuliah ini, Bapak Ibu. Ya, kemungkinan besar tidak perlu dibuka. Gitu. Karena toh nggak ada mahasiswanya harusnya ya, kecuali ada mahasiswa yang belum ngambil. Itu saya nggak punya data karena uji coba kemarin kan baru sampel ya, Pak. Mungkin Pak Dian yang punya datanya ya, apakah semua mahasiswa angkatan 2022 kemarin sudah mengambil ini atau belum gitu. Kalau misalnya semua mahasiswa ternyata sudah mengambil dan lulus, tidak perlu lagi kita buka. Tetapi kalau misalnya ada mahasiswa yang belum mengambil ya, dan ada mahasiswa yang harus mengulang, itu berarti harus dibuka, tapi mungkin tidak 4 kelas ya, tidak 4 kelas, mungkin cukup 1 kelas saja gitu. Itu mungkin harapannya bisa dijadikan dasar untuk plotting kembali hari ini. Maka saya kembalikan lagi kepada Pak Dian. Baik, terima kasih Pak Abdi. Oh, dari GKM. Ini Pak Safrian ya? Mangga, Pak. Oh, bukan Pak Safrian, Bu Indri. Oh, ini Bu Safrian berarti. Jangan. Ini mangga, Bu mangga Bu Rian. Indri. Oke. Mangga Bu Indri. Pak Abdi, itu mata kuliah apa ya yang tadi seharusnya yang sudah diambil tapi masuk ke semester 5? Tadi kan bahasanya karena bahasa Indonesia ya? ABCD. Oh, ABCD. Oh, oke, Iya. oke.
Ya udah, ABCD makasih itu Pak. kan mata kuliah yang memang memang diambilnya di semester 3 ya, ABCD itu. Mm-mm. Jadi normalnya semua sudah ngambil sih, Pak. Gitu. Normalnya semua di semester 3 kan udah ngambil ya, kecuali yang sangat jelek jadi harus ngulang, atau misalnya IP semester 2-nya sangat kecil ya. Oke, Jadi enggak. oke Pak, makasih. Berarti di semester ini kita buka mikroprosesor sama praktikumnya. Yang IoT malah justru nggak dibuka. Sama IoT harus dilihat dulu Pak, satu angkatan itu udah pada ngambil 2022 ya. udah pada lulusnya. Tadi yang ngaco. Oh, Bu Indri. Ya, Bu Indri. Eh, silakan Bu Indri. Enggak Pak, bentar, enggak Pak Dian. Ini saya lagi Oh, enggak. ngobrol sama yang lain. Oke. Oh, iya iya. Kirain angkat tangan juga itu. Iya dari konsepnya. Mana Pak Safrian? Halo Pak Saf. Iya, Pak. Mau nanya apa Pak? Ya, nggak apa-apa, Pak. Yang itu yang AI sama IoT berarti jadinya ada atau enggak ya? Paling dibuka satu kelas ya jadinya Pak Bi. Kalau misalkan nanti yang ngambil banyak, dibuka nih satu kelas. Yang ngambil banyak. Kalau ternyata demand yang terima, Oh gitu. Atau dihususkan ini buat angkatan berapa? makanya perlu data sih Pak. Iya. Kan mata kuliah ini kalau misalnya yang sudah diambil itu kan akan dikonversi kan selama dia lulus nggak ada alasan yang ambil. Iya iya. Konversi itu apa sih? Di Siska-nya Kalau misalkan mereka dipaksa mengambil mata kuliah yang baru aja, kalau misalkan yang di bawah, karena mereka memang masih harus ngambil gitu ya katanya. Jadi dipaksakan untuk ngambil. Oh iya, pertanyaannya mau gitu. Nah, kalau enggak sebenarnya kan itu hasilnya semester berapa? Dari semester ini besok. enggak itu belum balik lagi ya. Semester besok ini. Cuma dari semester 3 itu ini ada yang dari semester 3 jadi itu kalau ada iya nanti suruh ngambil semester 5. Ini makanya nanyanya kita tuh nunggu salahnya ini yang kemarin sudah ngambil di semester 3 itu semua udah ngambil ya. Oh, maksudnya nggak ada yang ngambil ya kalau bagus ya. Jangan sampai kita bukan secara sudah ada yang ngambil. Kita sudah ngambil. Nah, kebalikannya kalau misalnya ada Banyak yang ngambil. harus ngambil. Kalau banyak Enggak ya. percobaan sama itu Karena wajib dan kurikulum baru ya. tidak wajib itu. Oh, belum ngambil. Oh, iya. Tapi kalau yang nggak lulus pasti harus sore. Angkatan dua ya. Kalau di Siskanya ada sih menu buat download rekap peserta jadwal, cuma nggak bisa di-download.
Ya. Ini saya mahasiswa yang ambil Dua-dua. Tapi ada sih yang lulusan di kota oh dikit. Dapat dari mana? Saya Terus AI 3 orang. Ini daftar mahasiswa yang harus murah, Pak. Ya, untuk AI ini kemungkinan kan berarti harus ngambil di semester sama ya. Mana? Oh ini. Cuma dia bukan angkatan 2000. Ada 20 ya. 2017 ada, Pak. ada di 17 dia bukannya udah di konversi MPK. AI ya? Itu AI, Pak. maksudnya kursinya kan ada meja. Harusnya udah harusnya. Ya, dari itunya seperti ini ya. Kalau misalnya kita fokus ke angkatan 2020, bisa. Kok 10 menit lagi habis? Ini kenapa 10 menit lagi habis? Ini udah pro loh ini. Jadi karena itu ada 8 orang nggak bisa dipakai itu yang Josia. kalau misalnya kita lihat sebelumnya berarti ada 19 orang langsung kayak ini kan Mata kuliah artifisial. enggak, tapi kalau paliman itu kan yang ini kan masih banyak enggak ini kan udah bisa deh jadi nilai kalau jadi kemarin tuh aku ini udah paham gitu kemarin tuh aku Artifisial. Kok nggak dikonversi ya si Josia ya? Itu nilainya E lagi ya? cuma ini kan data yang dilaporkan ya sih intinya ada mahasiswa yang tidak lulus lagi ada mahasiswa yang masih harus mengambil satu kelas Ya si Josia kan udah nggak bisa ngambil. Udah nggak bisa ngambil si Josia. Iya. Itu aja sih Pak, kayaknya satu kelas juga Cukup ya. Oke. Oke, berarti yang mata kuliah ini Pak ya, kecerdasan buatan ya. Berarti ini kita buka satu kelas. Terus yang IoT satu kelas juga, Pak? Iya, satu kelas. Berarti ini dihapus.
Udah mau proses. Satu kelas. Kayak Iya sih gampang. Iya lebih gampang. mereka bimbingan ya. Saya bisa tadi udah janjian jam 3 saya setengah 4 jam setengah 3 setengah 4 tapi sama sama Kalau yang mikroprosesor tadi di semester berapa, Pak? mobilnya. Berarti mikroprosesor dibuka. Oke, yuk kita lanjut Bapak Ibu. Jadi sekarang tadi sudah dijelaskan tentang kondisi kurikulum kita yang terbaru. Gitu ya. Jadi kita akan melakukan konversi dan ekuivalen gitu ya, ekuivalensi. Jadi konversi itu untuk yang angkatan 2023 ke atas berarti ya itu aman. Nah, tapi untuk 2022 ke bawah ya Pak Abdi ya. 2022 ke bawah itu masih ekuivalensi karena ada beberapa mata kuliah yang mereka harus mengulang gitu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke plotting untuk SKS gitu ya di semester ganjil depan. Kita pasang dulu mungkin di angka 14 SKS mungkin ya amannya gitu ya. 14 14 sampai 15 kali ya. Kalau kemarin tadi saya lihat yang mesin itu bentar tadi mana sih? Mesin juga ada di 18 16 masih ada gitu ya. Nah, kita coba pasang di angka 15 deh gitu ya amannya. Karena kita pasang banyak pun nanti ujung-ujungnya bakal dipotong gitu ya dari fakultas. Nggak akan di ACC untuk SK-nya. Pasti akan nanti daripada kita rapat lagi untuk plotting. Nah, sekarang kita pasang di angka ya 13-14 lah gitu ya amannya. Kita samakan dengan yang teknik industri. Nah, industri sini rata-rata di 14-15 sih. Gitu ya. Jadi nggak ada yang melebihi dari angka tersebut. Jadi daripada nanti kita rapat 2 kali, berarti ketiga kalinya nanti kalau misalkan nanti kita pasang di angka yang banyak gitu ya. Nah, berarti yang paling minim itu kan di prodi sipil ya. Sipil dan fisika sih. Kalau sipil itu ya sipil sipil masih di bawah 9 SKS, apalagi fisika. Nah, paling kita maksimalkan dulu yang fisika ya. Di semester 1 ini untuk yang fisika mekanika panas kita masukkan dulu dari teman-teman di fisika gitu ya, kita tambahkan kelasnya. Iya. Kita kan Oh, katanya berapa fisika Pak Bi? bisa ngajuin 97 juga, SKS, Pak. 97 mahasiswa Pak Bi ya? Yang maba kan 97 ya. Yang registrasi kan per hari ini kan maksimal registrasi. udah nambah lagi belum ya? Coba saya buka ya. Semalam saya buka masih 97 sih. Atau udah nambah ya? Akademik. Bukannya kalau kan bisa dibuka SKS-nya semua. Ya, suara aku nggak masuk. Diedit Pak Haji. Iya.
Kan itu 0 per semua kan? Kalau 0 per semua berarti kan cuma 0 SKS. Rekapitulasi PMB. Teknik elektro masih 97 kita Pak Abdi. Kalau praktikum berapa SKS Pak? Kalau cuma 97 ya berarti 3 kelas dong Pak. Iya, 97 di sini. Ya berarti 3 kelas. Bisa nggak sih share screen ini? Itu ya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kondisi sekarang mahasiswa baru 2024 itu untuk teknik elektro masih di angka 97 mahasiswa yang sudah registrasi. Jadi belum ada penambahan sih Pak Abdi. 97 tuh. Berarti 3 kelas ya? Mau dibikin 3 atau 4? 3 atau 4 ya? Wah, itu tadi berarti cuma 3. Padahal Iya. semester Nah, kemarin rapat yang dari dekan nggak jadi yang 50 karena banyak yang protes dari tiap prodi. Karena kalau 50 sekarang aja SKS-nya udah kebagi sama yang baru-baru, prodi baru. Kalau dibikin 50 kelas, 50 masuk per kelas berarti prodi lain nggak akan mau ngebagi ke yang baru gitu. Jadi akhirnya nggak jadi. Tetap di angka 30 sampai 35. Untuk jumlah mahasiswa per kelas. pada dikit-dikit banget ya. Iya. Ya, drastis banget. Iya, mesin cuma 78 ya. Sipil yang banyak 500 ya katanya. Hanya mesin cuma 2 kelas loh. Apanya